Sang Kuda dan Sang Keledai. Dahulu kala, di sebuah gubuk tua di tepi sungai, hiduplah seorang tukang cuci dengan kudanya dan keledainya. Hari ini adalah hari yang sangat panjang. Aku sangat lelah. Apa yang kau lelahkan? Akulah yang membawa semua beban. Kau hanya membawa tuan kita. Ayolah, berhenti merengek dan tidur. Selamat tidur. Apa yang dikatakan keledai itu benar. Setiap pagi, pria pencuci akan membawa pakaian yang sudah dicuci ke desa-desa terdekat dan membawa kembali cucian untuk dicuci. Karena dia harus pergi jauh, dia menaiki kuda dan meletakkan seluruh beban pakaian di atas keledai. Keledai malang itu memang memiliki kehidupan yang sulit. Ada cucian hari ini, Tuan? Oh, bagus kau datang. Saudaraku datang kemarin dengan istrinya dan anak-anaknya. Ada banyak cucian yang harus dicuci. Tidak masalah, Tuan. Semuanya akan selesai besok hari. Terima kasih. Ada cucian hari ini, Nyonya? Henry, cucu-cucuku telah datang untuk liburan. Mereka bermain sepanjang hari dan pakaian mereka menjadi kotor. Aku harus mengatakan, kau akan mencuci banyak sekali pakaian. Tidak masalah, Nyonya. Semuanya akan selesai besok hari. Ada cucian hari ini, Nyonya? Aku sudah bersih-bersih kemarin, dan aku rasa semua tiraiku perlu dicuci. Apakah semuanya bisa selesai besok? Tidak masalah, Nyonya. Semuanya akan selesai besok hari. Maka tukang cuci itu terus berjalan dari pintu ke pintu mengumpulkan cucian untuk hari itu. Sepertinya semua orang punya tamu atau pesta atau bersih-bersih hari itu. Dia menaruh seluruh beban cucian itu pada keledai yang malang. Terlalu banyak barang. Bagaimana aku menyimpannya di punggung keledai ini? Aku harus berjalan di samping keledai mengawasi pakaian ini. Aku tidak ingin salah satu dari pakaian terjatuh di jalan. Jadi, alih-alih menunggang kudanya, tukang cuci itu berjalan di sepanjang keledai. Keledai yang malang itu berjuang berjalan. Bebannya begitu berat sehingga dia takut akan jatuh. Hari semakin panas dan tukang cuci menjadi lelah. Astaga, ini hari yang panas. Dan perjalanan ini membuatku sangat lelah. Dan pada satu hari kita memiliki banyak pekerjaan, kita juga harus beristirahat dulu. Hei, kuda. Ada apa? Mohon, hari ini bebanku begitu berat sehingga aku merasa punggungku akan patah. Tolong bantu aku membawanya. Bahkan hari ini Tuan tidak menunggumu. Tolong ambil sebagian dari bebanku. Maukah kau? Aku tidak mau. Pekerjaanku adalah untuk membawa tuanku. Tugasmu adalah untuk membawa beban. Mudah dan sederhana. Temanku yang malang, aku sangat menyesal, teman. Aku seharusnya tidak menaruh banyak barang di punggungmu. Kenapa aku tidak menaruhnya di atas kuda? Aku minta maaf.
Maaf, tetapi aku yakin kau mengerti bahwa keledai tua ini pun harus beristirahat. Aku layak untuk ini, teman. Seandainya aku tidak egois sebelumnya, kita bisa berbagi beban dan aku hanya akan membawa setengahnya. Tapi karena aku sangat jahat dan akhirnya aku harus membawa semua ini sendirian. Jadi kalian tahu, akan selalu lebih baik jika kita saling membantu. Membantu teman-teman kita dan bekerja bersama. Dengan begitu, tidak ada yang terbebani dan semua pekerjaan selesai dengan cepat, menyenangkan, dan juga bahagia. Keledai pemalas. Pada suatu ketika, hiduplah seorang pedagang di sebuah desa kecil. Dia menjual berbagai barang di pasar untuk mendapatkan uang. Pedagang itu mempunyai seekor keledai. Dia selalu menaruh kantung barang di punggung keledai dan membawanya ke pasar untuk dijual. Pedagang itu merawat dengan baik keledainya. Dia tahu bahwa keledainya sangat penting untuk bisnisnya. Keledai itu dijaga agar tetap bersih dan sehat. Dia diberi makan yang sehat. Dia muda dan kuat. Dan dia dapat membawa banyak barang di punggungnya dan berjalan ke pasar. Tapi dia juga pemalas. Sang keledai sangat tidak menyukai bekerja. Dia hanya ingin duduk, makan, dan tidur. Oh, ke pasar lagi. Majikanku harus berlibur suatu hari. Aku suka berlibur. Mungkin dia tidak butuh istirahat, tapi aku butuh. Tapi sang keledai tidak memahami jika pedagang itu tidak dapat berlibur. Jika pedagang tidak berjualan, maka dia tidak akan mendapatkan uang. Lalu tidak akan ada makanan, bahkan untuk keledai. Tergantung keadaan pasar, pedagang itu biasa menjual barang-barang yang berbeda setiap harinya. Kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, rempah, bahkan buah-buahan. Dia biasa membawa keledainya setiap hari dari desa. Setiap hari untuk sampai di pasar, mereka harus melewati sungai. Sang pedagang sangat menjaga keledainya saat melewati sungai. Suatu hari, seorang teman memberitahu bahwa ada banyak permintaan garam di pasar. Terima kasih untuk sarannya. Aku harus mulai menjual garam segera. Lalu, sang pedagang menyiapkan 12 kantung garam untuk dijual. Dia mengambil 6 kantung dan mulai menyimpan di punggung keledai. Lalu dia tersadar bahwa kantungnya terlalu berat. Keledai itu tidak bisa berjalan. Oh, hewan malang. Ini mungkin terlalu berat untuknya. Baiklah, aku akan ambil beberapa kantung. Harusnya sudah ringan. Tidak ingin menyakiti sang keledai, sang pedagang mengambil 1 kantung dari punggung keledai. Namun, sang keledai tetap tidak bisa berjalan. Pedagang itu mengelus keledainya, tapi dia tahu bahwa keledainya pemalas. Dia mengambil sebuah batang dan memukulnya. Oh, ayolah, jangan jadi pemalas. Kau sudah beristirahat cukup. Kita harus pergi ke pasar. Pada hari itu, sang pedagang menjual semua kantung garam di pasar. Oh, temanku benar. Permintaan garam sedang naik sekarang. Pedagang itu mulai menjual garam setiap hari. Dia mengisi kantung demi kantung dan menaruhnya di punggung keledai. Sang keledai harus membawa kadang 5 dan kadang 6 kantung ke pasar. Walaupun tidak senang, sang keledai selalu merasa lega saat pulang ke rumah. Karena pedagang itu menjual semua kantung garam, dan keledai itu tidak membawa apa-apa saat pulang. Hari-hari berlalu. Lalu suatu hari, pedagang itu membawa 6 kantung garam dan pergi menuju ke pasar. Saat sampai di sungai, sang pedagang menyadari bahwa airnya sedikit lebih tinggi. Mari kita berjalan pelan hari ini. Aku tidak ingin terpeleset dan jatuh ke dalam air. Saat mereka sampai di tengah,
Tiba-tiba keledai itu tersandung batu besar dan jatuh dengan keras. Oh, tidak. Oh. Pedagang itu berhasil mengangkat si keledai dan membawanya menyeberang sungai. Keledai itu merasa takut dan kaget. Lalu kemudian dia merasakan sesuatu. Denju, kantungnya masih berada di punggungku. Lalu, mengapa punggungku terasa ringan? Oh, sungai ini mempunyai kekuatan ajaib. Denju, Denju. Yang tidak keledai ketahui adalah tidak ada keajaiban di sungai itu. Saat dia jatuh, air melarutkan semua garam di kantung. Itulah mengapa sang keledai tidak merasakan berat di punggungnya. Tidak ada garam yang tersisa di kantung. Usahaku sia-sia. Apa yang harus dijual sekarang? Untunglah keledai itu tidak terluka. Tidak ada tujuannya sekarang pergi ke pasar. Aku harus pulang sekarang. Apa? Tidak ada beban di punggung dan tidak bekerja? Ini benar-benar ajaib. Denju, Denju. Setelah memotong perjalanan, sang keledai mempunyai seluruh hari untuknya. Dia makan dan tidur sepanjang hari. Dia merasa bahagia. Keesokan harinya, sang pedagang membawa 6 buah kantung lagi di punggung keledai dan membawanya ke pasar. Oh, kemarin begitu indah. Hari ini aku harus bekerja kembali. Tunggu, aku bisa menghindari bekerja. Aku bisa mengurangi beban di punggungku dan kembali ke rumah. Seperti kemarin. Airnya mempunyai kekuatan super. Aku yakin itu dapat membantuku kembali. Tidak menyadari niat keledai itu, sang pedagang mulai berjalan menuju pasar. Saat mereka tiba di sungai, sang keledai selangkah di depan. Dan sebelum sang pedagang menghentikannya, dia duduk di tempat yang sama saat dia terjatuh. Oh, apa yang kau lakukan, Kokodo? Bangun! Tapi sudah terlambat. Garam yang berada di punggung keledai sudah larut ke dalam air lagi. Tidak ada beban. Sang keledai bahagia. Ini dia. Tidak ada beban, tidak bekerja. Bagaimana ini terjadi? Tunggu sebentar. Apa keledai ini duduk di sungai ada tujuannya? Oh, dasar hewan pemalas. Aku sangat merawat dia, dan inikah balasannya untukku? Aku akan bawa dia pulang. Aku tahu harus melakukan apa. Sang keledai berpikir jika dia telah menemukan cara agar tidak bekerja. Tapi sang pedagang mempunyai rencana yang lain. Keesokan harinya, sang pedagang membawa 8 kantung di punggung keledai. Tapi keledai tidak mengeluh. Oh, 8 kantung? Tapi mengapa tidak berat sama sekali? Itu bukan masalah. Biarkan majikanku menaruh kantung sebanyak yang dia ingin. Lagi pula aku tidak akan pergi ke pasar. Denju. Pedagang itu pelan-pelan membawa keledai ke sungai. Ini dia keajaibanku. Saat melewati sungai, si keledai tersandung kembali di tempat yang sama dan duduk di air. Namun, hari ini pedagang itu tidak menolong keledainya. Saat keledai itu mencoba berdiri, tiba-tiba... Oh tidak, punggungku. Apa yang terjadi? Kenapa punggungku berat sekali? Denju. Pedagang itu pria yang cerdas. Dia mengetahui bahwa keledainya pasti akan mengelabuinya lagi. Kali ini bukannya mengisi dengan garam di punggung keledai, dia mengisinya dengan kain. Pada saat keledai duduk di air, kain menyerap air dan beratnya bertambah. Kau pikir kau dapat mengelabuiku? Sekarang kau harus berjalan ke pasar dan kembali ke rumah dengan 8 kantung ini. Oh tidak, Denju. Ini berat sekali. Punggungku. Sang keledai sadar bahwa tidak ada keajaiban di air itu. Dia membawa 8 kantung kain yang berat ke pasar dan kembali ke rumah. Semenjak hari itu, sang keledai tidak pernah berani untuk duduk di air lagi.